Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ajmain. Baiklah, pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi presentasi kita pada hari ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 8 presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asosiasi Sindik yang beranggotakan pertama Anessa Mardadil, kedua Fitra Salma, ketiga Mila Hidayatul Ihsan, keempat saya sendiri Nadia Farha Salsabila. Adapun topik pembahasan yang akan dipresentasikan yakni pertama komensalisme, tiga parasitisme, 4 patogenisitas, dan flora normal tubuh manusia. Baiklah, materi pertama dibacakan oleh teman kita Nesa. Kepada Nesa, disilahkan. Terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu komensalisme. Kom berasal dari bahasa mensa, meja, dapat dijelaskan sebagai hubungan satu arah yang terjadi antara dua organisme hidup. Asosiasi ini hanya satu jenis organisme mendapat keuntungan adanya organisme yang lain. Akan tetapi, organisme ini mendapatkan kerugian jika tidak terjadi asosiasi. Spesies yang beruntung disebut komensal, sedangkan spesies yang memberikan keuntungan disebut dengan inang atau hospes. Jenis-jenis komensalisme. Sebagian besar dalam bidang ekologi mengelompokkan hubungan komensalisme menjadi jenis utama, yaitu kimiawi, inquilis, metabiolisis, dan poresi. Komensal kimiawi yang paling sering diamati antara dua spesies bakteri. Ini melibatkan satu spesies bakteri memperoleh makan pada bahan kimia yang diproduksi atau produk ilmiah tidak digunakan oleh bakteri lain. Inquilinis melibatkan satu spesies menggunakan tubuh atau tubuh organisme lain sebagai sarana atau ruang hidup, sedangkan organisme inang tidak mendapat manfaat maupun dirugikan. Metabiosis adalah bentuk komensalisme yang terjadi jika satu spesies sengaja menciptakan rumah bagi spesies melalui salah satu aktivitas kehidupan yang normal. Yang keempat ada poresi. Dapat terjadi ketika organisme menempel pada organisme lain untuk tujuan mendapatkan transportasi. Selanjutnya contoh komensalisme. Interaksi bentuk organisme antar mikroorganisme biasanya berhubungan dalam proses metabolisme. Satu jenis mikroorganisme memberikan ki yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme lain. Sebagai dalam saluran pencernaan manusia, mikroorganisme anobligat merupakan mikroorganisme yang berlimpah dan tumbuh optimal. Bakteri asam asetat dan kamir terjadi dengan komensalisme selama proses fermentasi asam asetat, di mana sel kamir menyediakan substrat alkohol bagi pertumbuhan di asam asetat. Materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. 2. Mutualisme. Interaksi antar mikroorganisme dapat dilakukan. Interaksi semacam ini disebut mutualisme. Hubungan intermutualisme dapat terjadi antara mikroorganisme yang bekerja sama proses metabolisme. Biasanya, satu jenis mikroorganisme menutrisi bagi mikroorganisme lain, begitu pula sebaliknya. Contoh mutualisme. Pertama, Streptococcus faecalis atau Bacillus arabinosus, yang bisanya tidak dapat tumbuh pada medium tanpa
Streptococcus faecalis membutuhkan asam folat yang dihasilkan Lactobacillus aeruginosus. Sebaliknya, Lactobacillus aeruginosus membutuhkan fenilalanin yang dihasilkan oleh Streptococcus faecalis. Ketika kedua biakan mikroorganisme ditumbuhkan dalam medium yang sama, maka mereka mendapatkan nutrisi yang lengkap. Contoh lain antara bakteri Escherichia coli dan Proteus vulgaris, di mana E. coli menghias laktosa bagi Proteus vulgaris, sementara itu Proteus vulgaris menguraikan urea yang melepaskan sumber nutrien bagi pertumbuhan E. coli. Ketiga, parasitisme. Parasit adalah organisme yang selama atau sebagian hayatnya hidup pada atau di dalam organisme lain, di mana parasit tersebut mendapat makanan tanpa ada sensasi apapun untuk hidupnya. Parasitisme merupakan hubungan mikroorganisme yang mendapat keuntungan sedangkan hidup inang atau inang yang ditempati menjadi rugi. Biasanya, mikroorganisme parasit lebih kecil daripada hostnya. Ini biasanya dikaitkan dengan kebutuhan makanan. Contoh parasitisme. Delovibrio merupakan mikroparasit, hubungan antara virus dengan bakteri yang akan mengakibatkan kematian pada bakteri sebagai host pest dan juga mikroorganisme Neisseria meningitis pada faring. Menurut Putro 2005. Definisi lainnya adalah suatu organisme yang tergantung pada inangnya perihal sintesis satu atau lebih zat-zat makanan esensial untuk keperluan metabolisme. Sintesis zat-zat makanan itu memerlukan enzim-enzim. Atas dasar ini, si parasit mencakup makhluk yang hidup bebas, tetapi tidak memiliki satu enzim. Oleh karena itu, parasit tersebut berusaha pada makhluk hidup lainnya untuk memiliki enzim-enzim tersebut. Dengan kata lain, satu parasit memerlukan beberapa faktor vital, di mana faktor-faktor tersebut dapat diperoleh dari inangnya. Kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit dengan patogenesitas. Sedangkan patogenesitas adalah mekanisme infeksi dan mekanisme perkembangan. Infeksi adalah invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan berasosiasi dengan jaringan inang. Infeksi berbeda dengan penyakit. Kapasitas bakteri menyebabkan penyakit tergantung pada patogenesnya. Dengan kriteria ini, bakteri dikelompokkan tiga, yaitu agen penyebab bakteri, patogen oportunistik, dan non-patogen. 1. Agen penyakit atau patogen. Agen penyebab penyakit adalah bakteri patogen yang menyebabkan suatu penyakit atau salmonella. Yang kedua, patogen oportunistik adalah bakteri yang berkemampuan sebagai patogen ketika mekanisme inang diperlemah. Contohnya E. coli, menginfeksi urin ketika sistem pertahanan inang dikompromikan atau lemah. Patogen oportunistik biasanya adalah normal atau manusia dan menyebabkan penyakit bila bagian yang tidak terlindungi. Biasanya terjadi pada orang isinya tidak sehat. Yang ketiga, non-patogen, yaitu bakteri yang tidak pernah menjadi patogen. Namun bakteri non-patogen menjadi patogen karena kemampuan adaptasi terhadap efek mematikan. Terapi modern seperti kemoterapi, terapi, dan mekanisme resistensi. Bakteri Serratia marcescens yang semula non-patogen berubah menjadi patogen yang menyebabkan pneumonia, infeksi saluran urin, dan bakterinya pada inang terkomprom. Contoh bakteri patogen pada saluran pencernaan, berbagai penyakit yang dapat terjadi. Salah satu penyebabnya bakteri. Begitu banyak bakteri yang dapat menjangkit saluran pencernaan. Maka dari itu akan diperkenalkan bakteri-bakteri yang terdapat saluran pencernaan. Contohnya Escherichia coli dan Shigella sp. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Kepada Mila disilahkan. Yang kelima, flora normal tubuh manusia. Flora normal atau mikrobiota adalah kumpulan organisme yang umum ditemukan secara alamiah pada orang sehat dan hidup rukun berdampingan dalam hubungan yang seimbang sebagai hostnya. Flora normal tubuh manusia, mikroorganisme
dari flora normal dapat membantu host dengan bersaing untuk microenvironments lebih efektif daripada patogen seperti Salmonella sp, atau dengan memproduksi nutrisi host dapat menggunakan. Ada juga yang dapat merugikan host, atau dengan menyebabkan karies gigi, abses, atau penyakit menular lainnya. Atau mungkin ada yang sebagai commensals, maksudnya menghuni tuan rumah untuk waktu yang lama tanpa menyebabkan kerusakan terdeteksi atau manfaat. Mikrobiota dapat dianggap sebagai komunitas mikroorganisme, bakteri, virus, archaea, dan beberapa ekariota uniseluler yang hidup dalam suatu lingkungan spesifik. Dengan menganggap tubuh manusia sebagai sebuah lingkungan, maka mikrobiota pada tubuh manusia merupakan keseluruhan komunitas mikroorganisme yang hidup pada permukaan dan beberapa lokasi anatomis dalam tubuh manusia. Fungsi flora normal. Flora normal mampu mencegah kolonisasi bakteri patogen potensial. Apakah dengan melepas faktor antibakteri atau bakteriokins, kolikins, dan produk-produk limbah metabolik bersama dengan berkurangnya oksigen tersedia dan mencegah pembentukan spesies lainnya. Misalnya bakteri Lactobacilli, menjaga supaya lingkungan mereka tetap asam sehingga dapat menekan pertumbuhan organisme lain. Bakteri usus juga melepaskan faktor-faktor metabolik memproduksi vitamin B dan K. Selain itu diperkirakan bahwa stimulasi antigenik dilepaskan oleh flora adalah penting untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh normal. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf atas kurang dan salah dalam kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.